Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Shikiriande rabashanda rabarianda rabashande. Haleluya. Bapa surgawi Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyatukan kami Tuhan pada pagi hari ini. Di saat pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur bagi namamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Engkau adalah Allah yang layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang dengan rendah hati Tuhan. Kami datang dengan satu hati Tuhan untuk memuliakan namamu, untuk meninggikan namamu Tuhan. Oh Tuhan, kuduskanlah hati kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan dipanggil sebagai anak-Mu, supaya kami layak Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, supaya kami layak Tuhan untuk memberikan puji-pujiannya Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bersyukur ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan setiap di antara kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan Tuhan, biar Engkau Tuhan satukan hati kami. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Bersyukur bagi namamu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya, saudara-saudari, firman Tuhan dalam Mazmur 62 ya ayat 6 hingga 8 mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah yang juga kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita memberikan hormat yang tertinggi bagi Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Haleluya. Amen. Syukur bagi namamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kita nyanyikan bersama-sama. Keselamatanku dan
Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Kuduslah namamu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Tuhan, nama di atas segala nama. Bapa, kami mau mengatakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kudus. Haleluya. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan pada waktu pagi hari ini, mari kita selidiki hati kita, selidiki diri kita. Apakah hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan? Apakah diri kita ini layak diangkat sebagai anaknya? Haleluya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian. Mari kita meminta agar Tuhan kuduskan kita. Kuduskan kita. Supaya kita layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Untuk menyembah Dia, tersungkur di hadapannya. Karena Dia Tuhan, Allah semesta alam. Dia Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Berhiaskan kekudusan di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Amen. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Perhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. mari jemaat masuk ke dalam hadirat-Nya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi Seluruh bumi datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku tersungkur dan berseru, kudus,
Mari kita katakan, Engkau Allah semesta alam. Engkau Tuhan yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Allah semesta alam. Ya Tuhan, terimalah penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, Oh, kudus-kuduslah Tuhan. kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau Allah semesta alam. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Engkau kudus Tuhan. Biarlah surga bumi sujud menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Oh, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak
rabashane. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang sama kemarin, hari ini dan juga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hormat, pujian hanya bagi nama Yesus. Semua kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang untuk bertemu dengan jemaat Tuhan maupun di onsite dan juga mereka yang masih secara online menonton ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pagi ini kami senang ada Pastor Niki yang akan bawa firman Tuhan. Dia adalah salah satu gembala untuk daripada ibadah Inggris, yaitu ketua bagian untuk doa dan juga yang mengetuai ibadah One Gen, yaitu melibatkan remaja dan juga young adults dan juga campus student. Jadi itu adalah pelayanan yang dia sedang melayani dan kami pagi ini sangat senang untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita sedang satu siri khotbah yaitu tentang ucapan-ucapan Yesus di minit-minit terakhir di atas kayu salib. Jadi pagi ini kita akan mendengar ucapan tentang pengampunan supaya kita boleh jelas tentang arti yang mendalam daripada firman Tuhan daripada hamba Tuhan Pastor Niki. Kita berikan tepukan untuk mengundang hamba Tuhan untuk bawa firman Tuhan. This time. Haleluya, selamat pagi semua. Haleluya. Setiap kali saya datang ke sini untuk berkhotbah, itu lift mesti rosak. Itu benar ya. Sebab kalau saya tidak datang untuk berkhotbah, itu lift dia okey. Tahun lepas begitu juga, saya rasa ada 3 kali saya datang sini untuk berkhotbah, tiba kebaktian bahasa Inggeris lah, bukan KBM. Lift itu mesti rosak. Dan seperti biasa, anak muda saya, anak-anak muda di kebaktian bahasa Inggris, mereka akan angkat saya seperti tadi lah. Kata, okey, terima kasih ya orang kuat-kuat tadi. Okey. Thank you so much. Terima kasih Pastor Julian kerana mengundang saya ke sini. Okey, Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia banyak menderita. Semua tahu kan? Yesus bukan saja didera secara fizikal, tetapi juga dari segi penderaannya, juga dari segi emosi dan mental. Sebab dia dicaci, dia diejek sebelum dia ke kayu salib. Tetapi ke semua penderitaan yang Yesus lalui itu, dia tetap hati dan mindanya tetap fikirkan Tuhan Allah Bapa, dia tetap fikirkan orang yang dia kasihi, iaitu kita semualah, you and I. Jadi ada 7 ucapan yang Yesus ucapkan ataupun dia katakan ketika di kayu salib. Bayangkan, kamu sudah menderita
darah itu sudah hampir kering di badan, dan kamu di kayu salib, bernafas pun, dan seseorang yang di kayu salib dia harus angkat dirinya sendiri supaya dia boleh bernafas. Bayangkan situasi ini, tetapi Yesus tetap mengucapkan 7 ayat ataupun ucapan yang sangat-sangat luar biasa. Ada amin. Hari ini kita akan bincangkan ataupun bicara ucapan yang pertama. Siapa di sini tahu apakah ucapan pertama Tuhan Yesus semasa dia di kayu salib? Siapa di sini tahu? Pernahkah saudara dengar tentang ucapan yang Yesus katakan sebelum dia mati di kayu salib? Tak pernah dengar ya? Oh, Pastor Julian tidak pernah khotbah ya tentang ini. Okey, ucapan yang pertama itu powerful sebab ianya adalah ucapan pengampunan. Mari kita ke Lukas 23 ayat 34. Okey, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat yang terakhir sebelum dia mati di kayu salib, Yesus ucapkan, "Ya Bapa, ampunilah orang-orang ini kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka." Siapa di sini setelah kamu diderita, setelah kamu dicaci, diejek, dimaki, dipukul, masih lagi boleh berucap kepada Bapa kita di syurga, ampunilah orang-orang ini. Seperti sini, kadang-kadang kita kan, kalau orang mengejek kita, kita terus rasa tersinggung. Terus rasa sakit hati. Terus rasa macam mau bergaduh ya, mau menumbuk orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak bagus bagi kita ya. Apatah lagi kalau orang itu telah memukul dan dan mendera badan kita ini secara fizikal. Tetapi Yesus, dia penuh dengan kasih sayang, dengan hati untuk mengampuni. Dia mengatakan kepada Bapa di syurga, ampunilah mereka. Ada amin? Okey, jadi mesej hari ini bukan tentang saudara-saudari perlu mengampuni orang lain. Ini bukan mesejnya. Mesej hari ini adalah tentang Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus kita? Mari kita mengenali lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ada amin? Okey, mari kita lihat perjalanan Yesus ke kayu salib. Ketika itu, apa yang Yesus lalui ya? Okey, setelah penangkapan di tengah malam, Yesus dibawa ke hadapan Sanhedrin dengan Kayafas, iaitu imam besar. Setelah itu, seorang tentera army memukul wajah Yesus kerana dia diam ketika ditanyai oleh Kayafas. Dia dipukul. Penjaga istana kemudian menutup mata Yesus dengan kain dan mengejeknya untuk mengidentifikasikan mereka saat mereka lewat. Kalau saudara ingat mereka pukul Yesus dan tanya Yesus, siapa pukul? Siapa yang pukul kamu? Sebab mereka tahu dia Nabi ya. Nabi boleh tahu, boleh menubuatkan. Jadi ini yang berlaku kepada Yesus. Mereka juga meludahinya, memukul wajahnya dan mencabut janggut Yesus. Ini yang berlaku ya sebelum dia di kayu salib. Dan setelah itu Yesus juga saya cari sebab saya punya mesej dalam bahasa Inggris. Dia itu dipukul, tapi dalam bahasanya ialah dicambuk. Tahu apa itu dicambuk ya? Mereka yang penjenayah di Roma, di negara itu, apa yang berlaku ialah
orang yang penjina ini sebelum dia pergi ke kayu salib, mereka akan memukul dengan kejam ya. Itu yang Yesus lalui. Orang Romawi akan menelanjani seseorang dari pakaiannya dan mencambut punggung dan kakinya. Seorang prajurit Romawi akan menggunakan cambuk yang terdiri dari beberapa helai, panjang 3 kaki, dan pukulan itu 39 kali. Kenapa 39 kali? Ini ada penjelasan saintifik ya. Kerana badan manusia hanya boleh menerima 39 kali pukulan. Kalau kali ke-40 dia akan mati. Jadi orang Roma ni dia tidak mau penjina ini mati, dia mau dia mati di kayu salib. Jadi pukulan itu hanya sampai 39 kali supaya dia masih hidup. Tahu tak, hukuman ini adalah yang paling kejam. Jadi Yesus terima 39 kali. Kalau 40 kali mesti dia akan mati, ya. Itulah sebabnya kenapa 39 kali. Dan saya dengar secara sains medical science, sains perubatan, ada 39 jenis kategori penyakit di dunia ini. Kalau tidak silap lah, dalam jurnal sains itu dia mengatakan begini. Dalam Alkitab ada mengatakan by his stripe we are healed. How to say? By his stripe we are healed. Oleh bilo-bilonya kita disembuhkan. Jadi how many stripes? Berapa kali pukulan? 39 kali. 39 kategori penyakit boleh disembuh. Macam saya pun bawa penyembuhan dari Tuhan ya. 39 kali dia dipukul. By his stripe, baru bilo-bilo ya. Luka yang Yesus ada dalam badan itu 39 kali. Jadi semua jenis penyakit boleh disembuhkan kerana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kerana apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua di sini. Ada amin? Ini luar biasa ya. Jadi Alkitab itu penuh dengan kebenaran. Firman Tuhan penuh dengan kebenaran. 39 kali. Kenapa dia harus ada 39? Kerana ada 39 jenis penyakit, kategori penyakit yang perlu disembuhkan. Okey, mari kita teruskan. Ketika Yesus akhirnya tiba di Golgota, para prajurit membaringkannya di kayu salib, lalu memancarkan paku logam berat melalui penggelangan tangannya, yang itu di sini ya. Okey, menurut banyak sumber dan sebuah paku menembus kakinya. Ada satu saja paku itu dipaku ke dalam kedua-dua kakinya. Satu saja ya. Jadi ini yang apa yang Yesus lalui. Kenapa saya mau bawa cerita tentang semua penderitaan ini? Kerana saya mau saudara tahu, dia melalui semua ini, dia masih lagi boleh terucap ucapannya yang pertama, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi Yesus malam, mesti ingat, malam dia ditangkap, betul tak? Malam dia ditangkap. Jadi ini perkara ini berlaku, semua ini adalah saya rasa waktu siang ya. Waktu pagi dia dihantar ke Sanhedrin. Okey, lepas tu waktu siang ini semua berlaku. Jadi masa dia di kayu salib, Yesus tidak tidur selama 28 jam. Kalau saya tidak tidur cukup, saya sudah tak boleh buka mata lagi ya, tidak ada tenaga. Tapi Yesus telah secara sedar 28 jam. Okey, kurang tidur akan memperparahkan rasa lelah dan sakitnya. Jadi Yesus tidak makan atau minum setelah penjamuan terakhir. Ingat, Yesus tidak makan minum setelah penjamuan terakhir. Dia mengalami dehydration. Okey, otot ini bahasa Melayu apa? Kerongkong ya.
mungkin sudah menjadi lemah. Okey, ditambah lagi ini paru-parunya tersumbat, kelelahan, dia sudah lemas. Dan ini akan membuat seseorang itu sulit untuk berbicara. Maksudnya susah untuk kamu bercakap. Tapi Yesus tetap keluarkan suaranya dan dia memberi ucapan. Bukan satu kali, tapi berapa kali? Berapa kali Yesus mengucap di kayu salib? 7 kali. Okay. Jadi Pastor Julian dan mungkin itu ada orang lagi yang berkobarkan nanti ataupun Pastor Julian saja. Ada 6 lagi ucapan dari Yesus itu orang lain yang akan bicara. Hari ini saya hanya cerita tentang yang pertama saja ya, yaitu ampunilah mereka. Okay. Alright, semua boleh ikut ya. Apakah saya terlalu cepat? Okey ya? Okey. Haleluya. Okey, ucapan pertama Yesus adalah doa. Dia bukan saja satu ucapan, tetapi ucapan Yesus itu adalah satu doa. Dalam 1 jam terakhir, Yesus mengucapkan doa permintaan kepada Allah Bapa. Jadi doa ini bukanlah Tuhan, tolong aku. Help me Lord. Itu bukan doa Yesus. Doanya sama sekali tidak egois, maksudnya doa itu tidak mementingkan diri sendiri ya. Dia berhati dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyalibnya dan meminta Tuhan untuk mengampuni mereka. Jadi inilah Tuhan Yesus bagi lama kita ya. Jadi kenapa Yesus mengajukan doa ini ialah kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan? Kenapa dia pakai Bapa? Pernah terfikirkah? Ada siapa di sini pernah melihat hukuman sebat? Malaysia ada hukuman sebat ya. Pernah kamu lihat hukuman sebat? Kalau tidak, anak-anak tidak boleh, kanak-kanak tidak boleh tengok ya. Kalau orang dewasa saja boleh ya. Anak-anak boleh, Elijah boleh. Hukuman sebat pernah tengok di penjara? Atau pernah pergi YouTube ya? YouTube ada. Sebab itu rotan dia besar, okay? Tahu tak mereka sebab mana? Atas punggung ya, tahu ya? Dan orang itu yang disebat, tahukah apakah ucapan dia? Apakah ucapan orang yang disebat? Allah Maha Kuasa, yang antara bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Ya, Allah, I don't know how to sebut. Sangat susah. Ini lidah orang Cina ya, tak pernah sebut. Okey, jadi itu yang dia sebut. Dia tidak sebut bapa. Apakah mungkin mama dia sebutlah. Jarang orang sebut bapa kan. Kalau kamu dipukul, orang panggil mak. Tak orang panggil bapa kan. Tapi di Yesus doanya, dia sebut bapa. Itu lainnya. Kalau kamu sudah sangat menderita, sudah dipukul, biasanya yang kamu ingat itu kuasa Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Ya kak, bukankah itu? Tolong saya Tuhan. Tolong aku Tuhan. Itu biasanya orang sebut. Tapi Tuhan Yesus, dia agak lain ya. Apa yang diucapnya adalah Bapa. Okey, doa Yesus mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Dia berbicara bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dia berbicara dengan cinta. Hanya orang yang ada perhubungan dengan Tuhan, Allah kita, sebut Bapa. Okey. Mengapa Bapa? Okey, yang seterusnya. Kalau kita seru Tuhan, apakah maksud Tuhan?
Okey, perkataan ini Tuhan adalah sebutan untuk menghormati dan menghormati orang yang diagungkan pangkatnya. Istilah ini diganti oleh orang Yahudi untuk menghindari menyebut nama Yahweh. Orang Yahudi tidak boleh sebut nama Tuhan. Terutama ketika mereka membaca Torah ataupun Alkitab. Mereka tidak boleh sebut Yahweh, itu pantang bagi orang Yahudi. Jadi mereka biasanya sebut Tuhan ataupun Lord. Dalam bahasa Inggrisnya lah, mereka sebut Tuhan. Jadi yang tadi saya cakap tadi, yang saya cerita tadi, kalau kita menderita, kita akan ingat kuasa Tuhan. Yang Tuhan itu boleh tolong kita kan. Jadi doa kita biasanya kita akan ucap Tuhan Maha Kuasa. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya yang biasa kita dengar, God Almighty. Maksudnya God is all powerful. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang penuh kuasa. Kerana diri kita menderita, kita mahu pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadi sedikit form pada saat-saat putus asa penyaliban seseorang. Tetapi itu akan mengungkapkan kekuatan besar Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita berseru kepada nama Tuhan itu depend bergantung kepada apa yang kita minta dari Tuhan, betul tak? Tapi biasanya kalau saudara berdoa, apa yang saudara sebut nama Tuhan? Nama Tuhan ketika berdoa, apa yang kita sebut biasanya? Tuhan, Allah Bapa, ataupun Bapa. Semua ada ya. Okey, Tuhan pencipta. Okey, God creator God. Tuhan pencipta adalah pengganti umum untuk bapa di antara orang Kristian yang ingin menghindari paternalisme, iaitu utamanya feminisnya. Tahu feminis? Orang feminis ni dia mengatakan Tuhan itu dia gender neutral. Maksudnya Tuhan itu tidak ada jantina ya. Jadi kenapa kita harus sebut nama Tuhan itu berdasarkan gender, iaitu Tuhan itu adalah lelaki ya. Mereka tidak percaya itu. Jadi apa yang neutral adalah mereka sebut Tuhan pencipta ataupun creator God, you know. Mereka berdoa dengan cara begini, orang-orang di barat ya. Kerana mereka tidak mahu Tuhan itu jadi lelaki. Kerana Tuhan itu tidak ada gender. Tahukah ini kontroversinya? Tapi orang Asia mungkin kita tetap sebut Bapa lah ya. Okey, tapi Tuhan pencipta bukan istilah menunjukkannya ada perhubungan antara bapa dengan anak. Kita semua anak-anak Allah ya. Jadi ketika kita sebut, kita seru Tuhan by the name Abba ataupun Bapa, itu menunjukkan kita adanya satu perhubungan intim dengan Tuhan Allah kita. Okey, next slide. Okey, yang ini saya letak salah ya, bukan ayah tapi bapa ya. Ayah itu juga bapa tapi kita tidak sebut ayah ya. Ini translationnya ada sedikit masalah. Okey, bapa pertama dan terutama adalah istilah hubungan dan kasih sayang. Itu adalah istilah keluarga. Diucapkan dalam lingkungan keluarga, hal itu seringkali diungkapkan sebagai Abba. Yesus mengajar muridnya sebut Abba ya. Apa itu dalam bahasa Aramaik? Aramaik is Aramaik. Aramaik, bahasa Aramaik Abba. Dengan memulai doanya dengan kata Bapa, pada saya sama Yesus mengungkapkan cinta dan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah Bapa. Jadi ini kita sudah tahu ya kenapa Yesus pakai nama Tuhan yaitu Bapa. Sekarang kita berbicara tentang
Siapakah mereka yang Yesus katakan itu? Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapakah mereka ini? Siapa boleh teka? Siapakah yang Yesus suruh kepada Bapa supaya diampuni? Siapakah orang-orang itu? Siapakah mereka? Okey, apakah mereka itu adalah prajurit? Apakah mereka itu ditujukan kepada Pilatus? Pilatus yang tahu Yesus itu tidak bersalah tapi tetap membebaskan orang yang jahat, yaitu penjenayah, tapi hukum Yesus. Apakah mereka adalah chief priest ataupun kepala iman ataupun jurutulis yang menuduh Yesus? Apakah mereka orang Farisi dan Saduki yang selalu ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus? Dan apakah mereka ini menuju kepada murid-murid Yesus? Kerana murid-murid Yesus ketika itu mereka membelakangkan Yesus ataupun tidak mempedulikan Yesus ketika Yesus didera dan mati di kayu salib. Tidak ada murid-murid Yesus itu yang pergi bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan ini ke penyaliban. Apakah mereka ini ditujukan kepada murid-murid Yesus? Jawapannya, semua di atas. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Apakah tujuan Yesus mati di kayu salib? Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Yesus dia tetap mau ke kayu salib, mati di kayu salib? Kenapa? Apakah tujuan utamanya? Yesus mati untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua. Untuk saudara-saudari dan untuk saya. Dan ketika Yesus mengucapkan, Bapa, ampunilah mereka, kerana mereka ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak ada idea, tidak ada pengetahuan, langsung tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebenarnya Yesus ucapan ini adalah untuk kita semua. Kerana tujuan dia mati di kayu salib adalah untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Untuk kita semua. Yesus ucapkan ampunilah mereka bukan saja untuk mereka ini yang mendera Yesus ketika itu, tetapi untuk kita semua juga. Ada amin? Itulah sebabnya Yesus sebelum dia mati, dia mengucapkan ampunilah Bapa, ampunilah mereka. Jadi seorang anak berdoa kepada Bapa, apakah Bapa akan mengampuni kita semua? Saudara-saudari, apakah Bapa akan mengampuni kita semua? Tahukah kita apa yang kita lakukan sebelum kamu percaya Tuhan Yesus? Sebelum kamu bertobat ya, apakah saudara-saudari tahu apa yang saudara-saudari lakukan sebelum kenal Tuhan Yesus? Ataupun orang yang sudah kenal Yesus masih tidak tahu lagi apa yang kamu lakukan selama ini? Jadi mesej ini bukan saja untuk orang yang belum percaya. Mesej ini juga untuk orang yang sudah percaya tapi masih lagi sesat. Atau masih lagi tidak tahu apakah erti pengampunan itu. Apakah erti Yesus mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kerana pengampunan dosa kita ya. Darah harus ada pengorbanan yang melibatkan darah, itu yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi seperti Rasul Paulus yang menganiaya orang Kristian sampai mati melakukannya kerana dia tidak mengerti sebelum dia bertaubat ya.
Jadi 1 Timotius 1:13 mengatakan, meskipun saya pernah menjadi penghujat dan penganiaya dan orang yang kejam, saya diberi belas kasihan kerana saya bertindak dalam ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Ini ucapan daripada Rasul Paulus. Paulus membunuh orang-orang Kristian kerana dia buta ya. Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia tidak tahu itu pengampunan itu datang dari Yesus. Jadi dia buat perkara yang dia sendiri tidak mengerti. Apa yang dia lakukan, dia langsung tidak tahu apa yang dia sedang lakukan, yaitu membunuh Kristen-Kristen. Dia fikir dia lakukan ini semua untuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu penyayang, jauh lebih penyayang daripada yang pantas kita terima. Ya, kita masing-masing memiliki cukup dosa untuk menghukum kita. Maksudnya dosa kita ini sepatutnya dihukum. Sepatutnya kita yang mati di kayu salib, tetapi Yesus mati di kayu salib untuk saudara-saudari, untuk saya. Okay? Jadi itulah sebabnya Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa secara begini. Ingat tak bagaimana Yesus ajar murid-muridnya berdoa? Apakah doa Tuhan? The Lord's Prayer, what do you call it? Oh, doa Bapa kami. Okay. Itu the Lord's Prayer, doa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami itu ada satu ayat, yaitu di Matius 6:12. Yesus ajarkan muridnya doa begini. Mari kita baca sama-sama. Saya bilang 1, 2, 3 ya. Okay. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini harus jadi respon kita kepada Tuhan. Yesus ajarkan ini dulu kerana dia tahu dia akan mati di kayu salib untuk kita semua. Kerana dia tahu setelah dia mati di kayu salib, adanya pengampunan dosa bagi semua umat manusia. Jadi doa ini adalah sangat penting ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa Yesus tidak ajarkan supaya kita mengampuni, doakan Tuhan ampunilah dosa saya dan nota. Kenapa ada satu lagi ayat itu adalah kami juga mengampuni orang lain yang bersalah. Karena Yesus dia sendiri buat begitu ya. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Okey? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara-saudari, apakah kamu ada orang yang belum diampuni? Kalau saudara-saudari ada orang yang belum diampuni, Tuhan Allah Bapa kita juga tidak akan mengampuni dosa yang kami lakukan. Sebab ini adalah prinsip kerajaan Allah ya. Jadi hari ini kita harus doa, respon kepada doa Yesus. Ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kita katakan kepada Allah Bapa, Bapa, ampunilah dosa saya. Dan apakah Allah Bapa akan mengampuni kita semua? Jawapannya ialah ya. Dia akan mengampuni kita sekiranya kita datang kepada Bapa dan minta ampun. Ada amin? Jadi apakah respon kami? Di sini saya ada satu doa ya. Doanya begini. Bapa, ampunilah kami. Kami benar-benar tidak tahu seberapa dalam kami telah jatuh. Dan kami baru saja menyadari kedalaman cinta, betapa dalamnya cinta
yang Engkau miliki untuk kami dan yang selalu Kau miliki. Batalkan hutang dosa kami kepada Engkau, kami berdoa. Bukan kerana kami pantas mendapatkannya, tetapi kerana belas kasihan-Mu yang diwahyukan oleh salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini saya mau saudara-saudari ucapkan doa sendiri. Katakan kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa mengampuni dosa-dosa saudara-saudari. Inilah doanya. Doa yang kedua ialah ampun Bapa, saya mengampuni orang-orang ini. Sesiapa yang telah menyinggung perasaan saya, yang menyakiti hati saya mengampuni mereka Bapa. Supaya Engkau juga mengampuni saya. Jadi ini doa saya mau saudara-saudari katakan dalam hati ya. Jadi mungkin saya bagi 1 minit, semua tutup mata dan kita doa, kita berbicara dengan Tuhan. Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kami pada pagi ini. Haleluya, thank you. Musician boleh datang. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Dalam keadaan doa secara pribadi, biarlah kita menyiapkan hati kita untuk lawatan Tuhan. Bukan dengan barang fana. Dia telah menghapus dosa kita. Haleluya. Puji nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami muliakan nama-Mu Raja. Haleluya, glory. Kita telah mendengar firman yang telah mengajar kita tentang pengampunan. Bagaimana Yesus di saat terakhir juga sanggup mengucapkan kata pengampunan kepada orang yang tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan, yaitu orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang patut disalibkan, orang-orang yang patut menanggung dosa sendiri. Tetapi Yesus mengambil tempat kita, supaya kita hidup bebas, diberkati oleh kuasa-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana. Amin. Amin. Puji nama Yesus. Amin. Puji nama Yesus. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda. Amin. Amin. Oh, terima
Terima kasih. Puji nama Yesus. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Kami muliakan Raja. Segenap Kasih dan pengorbananmu. Amin, amin. telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. jadilah Puji nama Yesus. Amin. yang kau ingini. Mari jemaat kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Haleluya. Ku telah mati. Serahkan hidup kita. Serahkan hidup kita, hati kita. Haleluya. Amen. Oh, glory. Semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati. Terima kasih Tuhan. Dan tinggalkan Ini doa kami Bapa di pagi hari ini. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami untuk hidup dengan memiliki nilai-nilai surgawi. Menjadi orang-orang percaya yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, di atas mezbahmu kami serahkan. Amin. Oh, terpujilah nama Yesus. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory. Layaklah Tuhan. Engkau yang layak dan patut dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih karena Engkau telah berkorban buat kami. Kami yang berdosa, kami yang memberontak, kami yang melanggar firman Tuhan, kami yang melanggar hukum-hukum firman Allah. Kami yang patut disalib, kami yang patut dihukum, kami harus menanggung murka Allah. Tetapi karena karunia Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kami telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami mau serahkan apa yang telah kami dengar firman Tuhan sebentar tadi. Bila hati kami benar-benar terus meresapi bahwa kami harus hidup dan juga mengamalkan hidup rohani yang Tuhan telah ajar kami, yaitu siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Niki. Berkati jemaat Tuhan yang sedang di sini maupun yang di online. Berkati setiap yang mendengar firman ini, agar hidup mereka diubah menjadi
satu generasi yang luar biasa, generasi yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua ini kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Oke, salam dan selamat pagi ya. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita mendengar beberapa pengumuman ya bagi jemaat Tuhan yang ada di sini ataupun dimanapun Anda berada yang sedang online ya untuk mengikuti ibadah ini. Proyek 130 ya, itu masih berlangsung sekarang ya. Ini adalah untuk mengumpulkan 100 gadget selama 30 hari ya. Itu yang saya paham lah ya untuk 1 bulan ya. Jadi bagi Anda yang memiliki laptop ataupun telepon pintar yang Anda tidak guna tetapi masih boleh pakai ya, ataupun yang berlebihan. Jadi bolehlah diberikan untuk menyumbangkan ya kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu untuk memiliki gadget ini ya. Bagi kita yang mau memberi ataupun yang untuk lebih tahu lagi info lanjut, kita boleh menghubungi saudari Sui ya. Dan seterusnya adalah mesbah doa online ya pada hari Rabu ya, setiap hari Rabu 8:30 malam. Ya, saya menggalakkan kita semua untuk mengikuti mesbah doa ini melalui Zoom ya. Saya percaya kita semua akan diberkati dan kita akan semakin memperkuat ya tubuh Kristus, keluarga Tuhan ya di dalam sama-sama mengikuti mesbah doa ini ya. Untuk link dia, pemimpin ataupun ketua CG Anda akan mengirim link dia ya. Dan seterusnya adalah Connect Group. Connect Group juga masih dilakukan secara online lewat WhatsApp ataupun Zoom ataupun Google Class, apa yang pemimpin CG Anda gunakan ya. Dan saya juga menggalakkan dimanapun kita berada, saya percaya di setiap kawasan ada CG ya, ada Connect Group. Jadi kita sama-sama untuk mengikuti CG ini setiap hari Kamis ataupun hari Jumat ya, untuk biar kita sama-sama dibangunkan lewat firman Tuhan, lewat diskusi ataupun lewat kesaksian yang dilakukan pada masa tersebut ya. Dan seterusnya adalah pelayanan kanak-kanak juga masih tetap berlangsung ya melalui online pada 8 malam. Jadi kepada ibu bapak ya yang memiliki kanak-kanak ya, mari kita galakkan anak-anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Saya percaya setiap guru-guru sekolah minggu ya yang sudah mempersiapkan ya apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada anak-anak kita sedini mungkin ya, masih kecil ya, mereka akan menjadi terang, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua ya yang memiliki kanak-kanak ini adalah memiliki tanggung jawab lah untuk menggalakkan mereka, memotivasi mereka untuk mengikuti, dan kita sekali bersama ya, bersama dengan mereka supaya mereka jangan main-main lah saat mengikuti. Dan seterusnya adalah Impact Generation, akan diadakan pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini 27 Maret 8:30 malam dengan tajuk Melihat ke Depan Satu Permulaan yang Baru. Ya, bagi muda-mudi yang ada di IBM ataupun teman-teman kami ya yang ada di luar sana yang muda-mudi, mari kita galakkan mengikuti Impact Generation ini kita bersama kawan-kawan kita, dan kita boleh juga memanggil mereka secara online ya, mengirim mereka supaya kita bersama-sama, walaupun kita tidak sama-sama dekat untuk mengikuti, kita boleh menggalakkan mereka supaya ini merupakan juga satu penginjilan ya, supaya mereka juga dapat diberkati. Dan seterusnya adalah yang terakhir, pemberian kita ya. Kita masih dapat memberi secara online langsung ke account gereja seperti yang tertera ya di depan layar Anda, dan juga kita boleh memberi melalui e-wallet, dan ataupun yang masih online
mengikuti ibadah kita masih bisa mengumpulkan di sampul surat, dan apabila saudara-saudari datang ke gereja ya untuk minggu-minggu seterusnya kita dapat memberikannya ya. Saya percaya walaupun di mana kita beribadah ya, baik secara online ataupun di rumah Tuhan, kita bukan dapat, tetapi kita harus memberi ya. Kita memberi untuk kerajaan Tuhan nih. Ya, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri ya, dan kita mau menutup ibadah kita bagi jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang ada di rumah ataupun dimanapun yang mengikuti ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik Bapa. Kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga saat Engkau mengalami setiap kesakitan, setiap pukulan, setiap yang Engkau rasakan di sepanjang perjalanan ke salib, bahkan sampai di salib Tuhan, Engkau masih dapat memberikan 7 ucapan yang memberkati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ucapan pengampunan itu Bapa, biar menyentuh setiap hati kami Bapa, sehingga Tuhan, kami Bapa akan melihat kedalaman hati Tuhan yang begitu besar kasih setia-Mu kepada kami Bapa, sehingga Engkau mengampuni kami Tuhan, dan bahkan Engkau menanggung semua itu adalah karena kami juga Tuhan, dan untuk keselamatan kami Bapa. Bapa, mari Tuhan agar kami juga Tuhan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan, biar kami tidak akan membenci, tidak akan menyimpan sesuatu yang tidak mengampuni orang lain Bapa, karena kami percaya saat kami melepaskan pengampunan juga Tuhan, maka kami juga akan Engkau ampuni Bapa. Bapa, saat pagi hari ini kami percaya Tuhan, di saat setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini Bapa, yang memiliki kekerasan hati, pada pagi hari ini saat mendengar firman-Mu ini Tuhan, Engkau telah menjamah dan melembutkan Bapa, sehingga Tuhan mulai saat ini Bapa, kami percaya setiap anak-anak Tuhan akan membuka hati untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang telah kami benci ataupun orang-orang yang telah melukai hati kami Bapa. Karena kami tahu saat kami melepaskan pengampunan itu juga, kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan, sehingga kami juga akan diampuni oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih juga buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pastor Niki Tuhan, dan kami terus melepaskan berkat kesembuhan baginya Bapa. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan yang telah melalui setiap cambukan, setiap luka, dan oleh bilur-bilur-Mu itu juga Tuhan yang akan menyembuhkan Pastor Niki dengan sempurna Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau pakai juga dia Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus Bapa. Semakin melayani Tuhan dengan luar biasa, semakin Engkau pakai lebih indah Bapa, dan untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa bersama dengan dia. Engkau adalah penjaga yang sempurna baginya Bapa, dan Engkau Tuhan yang membungkusi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera Tuhan dan wajah-Mu yang akan terus menyinari kehidupan Pastor Niki Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu ini Bapa. Bapa yang baik, kami mau menutup ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami telah diubahkan, hidup kami dibaharui saat kami pulang daripada tempat ini Bapa. Bapa yang baik, biar penyertaan perlindungan Tuhan yang menaungi kami Bapa. Dan kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kami, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap persembahan-persembahan yang telah disediakan ataupun telah dikumpul Bapa. Mari Tuhan, biar Engkau kuduskan menjadi persembahan yang memberikan bau harum bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau membukakan tingkap-tingkap surgawi, memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan hati penuh sukacita Bapa. Mari Tuhan Yesus, berkati kehidupan rumah tangga, berkati persekolahan anak-anak, berkati pekerjaan umat Tuhan. Mari Tuhan, biar gereja Tuhan semakin dibangkitkan, gereja Tuhan semakin diteguhkan, dan kemuliaan hanya
hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita boleh bersurai ya. Ingat ya, walaupun kita sudah bersurai di bawah, jangan